Debut Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi kini mulai dibahas dan dinantikan di laga tim Merah Putih kontra timnas Australia. Begini komentar tidak biasa pelatih timnas Australia menjelang duel kontra timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Ramai soal media Malaysia yang menyinggung proses cepat Emil Audero untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Kevin Dix akhirnya langsung terbang ke Australia setelah membela klubnya di Liga Denmark. Benarkah Dian James akan mengganti posisi Ragnar Ormangon di laga debutnya bersama timnas? Ramai soal nomor punggung pemain timnas menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Proses pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia kini kembali menjadi sorotan. Namun kali ini sorotan itu datang dari Malaysia, di mana salah satu media Malaysia yaitu Palatau Bola kini menyindir cepatnya proses Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi yang hanya memakan waktu 16 hari. Ia pun membandingkan dengan prosedur di Malaysia yang jauh lebih lama karena paspor Malaysia disebut memiliki nilai yang tinggi di dunia internasional. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia menuliskan, "Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci," tulis media tersebut sambil menampilkan foto Emil Audero yang tengah mencium bendera merah putih. Ya, selain itu, mereka pun juga menyinggung bahwa paspor Malaysia menempati peringkat ke-9 sebagai paspor paling mahal di dunia dan warganya memiliki akses luas ke berbagai negara tanpa visa. Malaysia memiliki paspor nomor ke-9 termahal di dunia. Proses naturalisasi di Malaysia membutuhkan waktu yang lama. Malaysia dan Singapura adalah dua negara dengan paspor terbaik di dunia. Negara nomor 66 tidak masalah memberikan paspor kepada lebih dari 10 pemain keturunan, lanjut media tersebut. Ya, sindiran tersebut jelas mengarah ke Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan proses pemain keturunan. Tidak butuh waktu lama, unggahan tersebut pun langsung mendapatkan reaksi dari warganet Indonesia. Banyak yang justru balik meledek Malaysia karena kesulitan menarik pemain keturunan mereka sendiri. Beberapa warganet menyinggung bahwa banyak pemain berdarah Malaysia yang justru menolak untuk membela Harimau Malaya. Salah satu contoh terbaru adalah seperti Rapid Vena dan juga Ferdi yang sempat dikabarkan punya darah Malaysia. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdi Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni, weh? Namun saat diwawancara, Ferdi dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki keturunan Malaysia. Komentar-komentar warganet ini pun ramai membanjiri unggahan tersebut. Intinya bukan paspor, tapi memang tidak ada yang mau, komentar seorang warganet tanah air. Malaysia itu apa? Di mana letaknya? Coba tanya Ferdi, dia tahu nggak? Balas yang lain. Ia percaya paspor ke-9 terbaik dunia. BTW paspor Ferdi, Madail dan lain-lain udah sampai mana? Kata yang lainnya lagi. Ya, sindiran ini mengacu kepada beberapa pemain yang diisukan akan diproses Malaysia, namun hingga kini tidak kunjung rampung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa ketiga pemain keturunan yaitu Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi kini sudah selesai melakukan perpindahan federasi. Alhasil ketiganya sudah bisa didaftarkan. Ya, Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi kini sudah didaftarkan untuk pertandingan tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga, di mana skuad Garuda akan menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 ini. Erick Thohir pun bersyukur bahwa proses ketiganya dari mulai naturalisasi hingga perpindahan federasi berjalan lancar. Kini ketiganya tinggal didaftarkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah, Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Ya, dalam hal ini tentu ketiganya bisa debut nantinya di laga kontra timnas Australia apabila ia memiliki kesempatan bermain dari Patrick Clifford, di mana debut Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi kini memang sudah dinantikan oleh para penggemar skuad Garuda. Ya, lebih lanjut Erick Thohir pun yakin dengan kemampuan ketiga pemain itu, di mana ia diketahui memiliki pengalaman sepak bola yang banyak di Eropa. Dalam hal ini, Erick Thohir pun yakin bahwa timnas Indonesia bisa berkembang bersama ketiga pemain tersebut, di mana ia berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di laga terdekat ini. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan juga Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, kata Erick Thohir. Ya, sebelumnya pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Clifford sudah memanggil 27 pemain. Hadirnya Emil Audero, Dian James dan juga Joy Pelupesi tentu akan menambah jumlah pemain tersebut menjadi 30 pemain.
Pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini sudah pulih dari cederanya. Hal itu ditandai dengan ia yang bermain 90 menit di saat timnya kalah dari Chelsea dengan skor 1-0 di leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Ya, sebagai informasi, Kevin Dix sempat mengalami cedera di leg pertama dalam laga timnya melawan Chelsea. Alhasil ia tidak tampil sampai akhir laga. Namun kali ini Kevin Dix mencatatkan 2 clearance berdasarkan statistik. Ia pun juga melakukan sekali pelanggaran dan sekali dilanggar. Kevin Dix mencatatkan statistik yang cukup apik dalam akurasi beberapa operan ke rekan setimnya. Pasalnya akurasinya mencapai 88,5%. Dalam laga terdekat, Kevin Dix akan membela timnya berjumpa dengan Viborg, di mana pertemuan kedua tim itu akan terjadi di dalam laga lanjutan Liga Denmark yang akan berlangsung pada 16 Maret ini. Selepas laga itu, Kevin Dix dikabarkan akan langsung bergabung ke timnas Indonesia, di mana ia disebut-sebut akan langsung terbang ke Australia, sebab tim asuhan Patrick Kluivert akan tampil dalam laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia di Sydney Stadium. Ya, tentunya bergabungnya Kevin Dix ke tim Merah Putih memang sangat dinantikan oleh para penggemarnya, mengingat tenaga dan kemampuannya kini memang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda untuk laga terdekat ini. Pemain keturunan yaitu Dian James kini dikabarkan sudah menyelesaikan proses perpindahan federasinya, yang artinya bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut membuat Dian James eligible untuk bermain ketika tim Merah Putih melawan Australia. Lantas apakah Dian James bisa langsung menjalani debut bersama skuad Garuda? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, potensi debut Dian James memang sangat besar untuk diberikan oleh Patrick Kluivert, di mana Dian James memang saat ini sedang on fire bersama klubnya. Nyatanya ia tampil apik membela klubnya dan masuk ke tim terbaik Eredivisie sebelum bergabung ke timnas Indonesia. Nah, hadirnya Dian James juga bisa membuat Patrick Kluivert punya opsi baru untuk winger, sebab di timnas Indonesia kini masih kekurangan pemain sayap akibat Ragnar Oratmangun yang harus absen. Selain itu, Egy Maulana Fikri juga dikabarkan mengalami cedera bersama klubnya. Namun meski begitu, posisi tersebut bisa diisi oleh Dian James yang memang punya pengalaman menjadi sayap. Adapun Dian James diketahui berposisi bek kiri, akan tetapi ternyata di masa kecil ia sempat bermain di sayap kiri. Hal itu terjadi ketika ia masih menimba ilmu di Akademi Ajax, namun ia digeser menempati bek kiri yang akhirnya bertahan sampai sekarang. Nah, jika mengincar posisi bek kiri di skuad Garuda, tentu ia harus bersaing dengan Kelvin Verdon yang tampil apik. Selain itu, posisi tersebut bisa disebut gemuk karena masih ada Sen Petinama, Nathan Juwawon dan juga Pratama Arhan. Pelatih timnas Australia yaitu Tony Popovic kini memprediksi timnas Indonesia akan menampilkan strategi permainan yang berbeda di saat duel melawan tim asuhannya. Dimana prediksi itu muncul karena timnas Indonesia mengalami perubahan drastis dalam beberapa bulan terakhir. Bukan hanya memiliki pemain baru, akan tetapi juga memiliki pelatih baru. Tony pun mengatakan bahwa dengan kehadiran pemain dan pelatih baru, timnas Indonesia berpulang menunjukkan permainan yang berbeda dari laga-laga sebelumnya. Kami tentu tidak meremehkan Indonesia. Kami memantau mereka dan mereka punya 7 pelatih dan staf yang baru. Jadi mungkin ada perbedaan dari apa yang biasa mereka lakukan sebelumnya, ucap Tony Popovic. Ya, Tony pun harus memutar otak untuk laga melawan tim Merah Putih ini. Pasalnya banyak pemain kunci mereka yang saat ini mengalami cedera. Sebagai gantinya, Tony kini memanggil sejumlah pemain baru. Benar total ada 4 pemain yang belum pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Australia sebelumnya. Selain itu, ada 2 pemain yang belum memiliki cap untuk timnas Australia, namun sudah pernah masuk ke dalam daftar panggilan tim Socceroos. Meskipun menghadapi masalah pemain, namun ia tetap puas dengan skuad timnas Australia yang dibentuk untuk melawan skuad Garuda. Sayangnya ada beberapa pemain yang cedera. Kami cukup yakin dengan apa yang perlu dilakukan dan kami sangat senang dengan skuad yang telah kami bentuk. Tentu saja ada pemain kunci yang cedera, tetapi saya yakin dengan pemain lain yang sekarang dipilih dapat mengambil kesempatan itu, ucap Tony Popovic. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga di bulan Maret ini. Di tengah persiapan itu, kini bocoran mengenai nomor punggung pemain tim Merah Putih pun mulai tersebar luas. Salah satu yang menarik perhatian adalah nomor punggung 2 yang disebut-sebut menjadi rebutan antara Messelgers ataupun juga Kevin Dix. Namun hal itu kini disebut telah menemukan jawabannya. Ya, dalam beberapa nomor punggung pemain yang telah dibocorkan oleh Erspo, sosok Messelgers terpilih menjadi pemain nomor punggung 2, di mana pemain FC20 itu menggunakan di saat melawan timnas Bahrain dan juga Cina, sedangkan Kevin Dix sempat memakainya ketika bentrok dengan timnas Jepang. Dalam hal ini tentu menarik menantikan nomor punggung pemain lainnya bersama tim Merah Putih. Hal itu termasuk nomor punggung Kevin Dix. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.